Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan makalah kami mengenai hukum benda. Selanjutnya akan diperjelas oleh teman-teman saya. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian hukum benda. Pengertian benda tidak hanya berupa barang namun juga meliputi hak. Dapat diketahui pengertian benda dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum atau dapat dihakimi oleh orang menurut hukum serta mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan dalam arti sempit, benda di sini terbatas hanya pada segala sesuatu yang berwujud, yaitu berupa barang-barang yang dapat ditangkap oleh panca indera kita. Dapat disimpulkan bahwa hukum benda atau hukum kebendaan adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang dengan benda, yang melahirkan berbagai hak kebendaan. Hak kebendaan memberikan kekuatan langsung kepada seseorang dalam penguasaan dan kepemilikan atas sesuatu benda dimanapun bendanya berada. Dengan kata lain, hukum benda atau hukum kebendaan adalah seluruh kaidah-kaidah hukum mengatur mengenai kebendaan atau yang berkaitan dengan benda. Kebendaan di sini adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang pengertian benda, pembedaan benda, hak-hak kebendaan, serta hal lainnya yang menyangkut tentang benda dan hak-hak kebendaan. B. Pengaturan hukum benda. Hukum benda diatur dalam buku 2 KUH-PDT. Hukum benda ialah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang benda. Pengaturan hukum benda menggunakan sistem tertutup, artinya orang tidak boleh mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang sudah diatur dalam undang-undang. Selain dari buku yang di atas, hukum benda juga diatur dalam undang-undang lain, antara lain 1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan semua peraturan pelaksanaannya. 2. Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961. Undang-undang ini mengatur tentang hak atas merek perusahaan dan perniagaan. 3. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 dan perubahannya. Undang-undang ini mengatur tentang hak cipta sebagai benda-benda tidak berwujud yang dijadikan oleh hak milik. Peralihan hak cipta harus dilakukan secara tertulis. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nina Herwati. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Nina apa itu pengertian benda dan lain-lain. Sekarang saya menjelaskan tentang perbedaan dan macam-macam benda. Menurut KUH Perdata, benda dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, barang-barang berwujud dan barang-barang yang tidak berwujud. Kebendaan berwujud adalah kebendaan yang dapat dilihat dengan mata dan diraba dengan tangan. Sedangkan kebendaan yang tidak berwujud adalah kebendaan yang berupa hak-hak atau tagihan-tagihan. Yang kedua, barang-barang bergerak dan barang tidak bergerak. Suatu benda dikategorikan sebagai kebendaan apabila yang sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan tempat tanpa mengubah wujud, fungsi, dan hakikatnya. Demikian pula sebaliknya, kategorisasi kebendaan tidak bergerak pertama, karena sifatnya adalah benda yang apabila dipindahkan tempat mengubah wujud, fungsi, dan hakikatnya. Kedua, karena tujuan dan peruntukannya. Yang ketiga, barang-barang yang habis pakai dan barang-barang yang tidak habis pakai. Benda yang bergerak dapat dikatakan habis pakai apabila dipakai menjadi habis dan berguna. Sedangkan benda yang bergerak dikatakan tidak habis pakai apabila benda tersebut tidak habis namun nilai ekonomi berkurang. Yang keempat, barang-barang yang sudah ada dan barang-barang yang masih akan ada, baik secara absolut maupun secara relatif. Pembedaan kebendaan atas benda yang sudah ada dan benda yang akan ada ini penting
perjanjian dan pelunasan jaminan hutang. Pembendaan-kebendaan yang sudah ada dan yang akan ada didasarkan kepada ketentuan dalam pasal 1334 KUH Perdata. Yang kelima, barang-barang dalam perdagangan dan barang-barang di luar perdagangan. Suatu barang dapat dikatakan barang dalam perdagangan apabila barang tersebut dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Sebaliknya, suatu benda dikatakan sebagai barang di luar perdagangan apabila benda itu dilarang dijadikan sebagai objek suatu perjanjian, sehingga barang tersebut tidak dapat diperdagangkan, dihibahkan atau diwariskan. Yang keenam, barang-barang yang dapat dibagi dan barang-barang yang tidak dibagi. Suatu kebendaan dikatakan benda dapat dibagi apabila kebendaan itu dapat dipisah-pisahkan dan tetap dapat digunakan. Karena tidak menghilangkan eksistensi dari kebendaan yang dipisah-pisah tersebut, sedangkan suatu kebendaan dikatakan benda tidak dapat dibagi-bagi apabila kebendaan itu tidak dapat dipisah-pisahkan karena merupakan satu kesatuan yang utuh dan apabila dipisahkan maka tidak dapat digunakan, sebab menghilangkan eksistensi dari kebendaan yang bersangkutan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai hak kebendaan. Hak kebendaan adalah suatu hak yang absolut, hak yang melekat pada suatu benda, serta memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut, dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang. Hak kebendaan bersifat mutlak, contohnya seperti hak milik, hak memungut hasil, hak sewa, hak pakai, hak gadai, dan hak cipta. Hak kebendaan diatur dalam UU PA nomor 5 tahun 1960 dan buku KUH PDT atau Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Undang-undang ini mengatur tentang hak kebendaan yang berkenaan dengan bumi, air, dan segala kekayaan yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya yaitu hak milik. Menurut ketentuan pasal 560 KUH PDT, hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak dipergunakan dalam hal yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk hal itu. Semuanya itu pembatasan penggunaan hak milik, diantaranya yang pertama, tidak melanggar dengan undang-undang atau tidak bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua, tidak menimbulkan gangguan, tidak menyalahgunakan hak, pembatasan oleh hukum tetangga, dan pencabutan hak untuk kepentingan hukum. Itu tadi masalah hak milik. Yang selanjutnya yaitu penguasaan benda. Menurut KUH PDT, penguasaan benda adalah keadaan memegang atau menikmati suatu benda oleh orang yang menguasainya, baik sendiri maupun dengan perantara orang lain, seolah-olah itu kepunyaannya sendiri. Secara umum, penguasaan benda adalah suatu keadaan lahir di mana seseorang menguasai benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, dilindungi oleh hukum dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda sebenarnya. Yang selanjutnya yaitu hak hukum tetangga. Hukum tetangga adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang yang hidup bertetangga dalam suatu ruang lingkup masyarakat. Hak milik seseorang atau suatu kebendaan berkaitan erat dengan kehidupan bertetangga. Hal ini dikarenakan semakin pesatnya perkembangan wilayah pemukiman, sehingga perlu adanya peraturan hukum tetangga agar dapat dijadikan acuan masyarakat dalam hubungan bertetangga.
Beberapa contoh kondisi hidup bertetangga yang dapat dijadikan sumber terbentuknya hukum tetangga sebagai acuan memecahkan masalah yang timbul dalam kehidupan bertetangga. Contohnya seperti tanaman pagar yang tidak terawat dengan baik sehingga menimbulkan permasalahan terhadap tetangga yang lain. Kesimpulannya, hukum benda atau hukum kebendaan adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang dengan benda yang melahirkan berbagai hak kebendaan. Hak kebendaan memberikan kekuatan langsung kepada seseorang dalam penguasaan dan kepemilikan atas suatu benda dimanapun bendanya berada. Hukum benda diatur dalam buku 2 KUH Perdata. Hukum benda ialah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang benda. Pengaturan hukum yang menggunakan sistem tertutup. Artinya, orang tidak boleh mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang sudah diatur dalam undang-undang. Hukum benda bersifat memaksa, artinya harus dipatuhi dan dituruti, tidak boleh disimpangi dengan mengadakan ketentuan baru mengenai hak-hak kebendaan. Menurut KUH Perdata, benda dapat dibedakan menjadi beberapa macam sebagai berikut: barang berwujud dan barang yang tidak berwujud, barang bergerak dan barang yang tidak bergerak, barang habis pakai dan barang tidak habis pakai, barang yang sudah ada dan barang yang masih ada, barang dalam perdagangan dan barang tidak dalam perdagangan, barang yang dapat dibagi dan barang yang tidak dapat dibagi. Hukum kebendaan adalah suatu hak yang melekat pada suatu benda serta memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang. Itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Salah dan hilapnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.